syukur nomor 657, Muliakanlah Tuhan Allah, dan lagu Misa Laudasion, puji syukur nomor 347. Puji syukur nomor 657. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat bakudapa pada hari Minggu ini, di mana merupakan kewajiban kita. Hari Minggu adalah hari Tuhan, dan sebagai umat Katolik kita diwajibkan untuk berkumpul agar supaya kita dibaharui, agar
agar supaya kita dikuatkan dalam menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Bacaan hari ini mengajak kita semua untuk mengerti surga dan neraka itu bagaimana. Nanti dijelaskan dalam khotbah sebentar, apa itu surga, apa itu neraka, dan torang mesti buat apa supaya torang hidup ini berguna, bermanfaat, dan jika tiba saatnya torang menikmati apa yang torang sudah imani dan harapkan. Untuk itu agar layak kita merayakan perayaan syukur, perayaan Ekaristi, hari Tuhan, hari Dominus, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala kelemahan dan kekurangan kita yang sudah kita laksanakan atau lakukan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sepanjang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi
orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat bakudapa di hari Minggu biasa yang ke-28. Pertama-tama saya coba letakkan konteks bacaan yang torang dengarkan hari ini. Kenapa tidak torang bacakan? Karena untuk orang Katolik, umat mendengarkan sabda, bukan membaca. Nanti kalau di rumah boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ketika di gereja umat mendengarkan. Itu sama dengan orang ya mendengarkan sabda Tuhan. Itu sampai sekarang orang umat Katolik dibiasakan untuk di sementara bacaan dengar, bukan baca. Jangan sementara pastor baca ada umat sibuk dengan buka kitab suci, soklar tu bacaan belum dapat DP nomor telepon. Itu. Jadi konteks dari bacaan ini bicara tentang surga dan neraka. Sederhana, tapi rupanya sampai sekarang ini banyak umat karena sekurang kata kese sampai sekarang tidak tahu lagi apa itu surga dan neraka. Siapa yang berani mengatakan tahu itu surga itu apa? Kalau ada yang bisa jawab nanti sebentar ambil hadiah apa kita. Surga itu apa? Bahkan orang semua hampir mati nin tahu tuh surga, nin tahu neraka. Nah kalau orang tidak tahu tuh surga itu apa, neraka itu mau bikin apa orang hidup? Nggak jelas. Padahal orang sekarang ini setengah mati kerja, berusaha dengan segala profesi untuk apa? Mau masuk surga atau suka masuk neraka? Siapa yang suka masuk surga angkat tangan. Ini mau masuk surga? Kalau ini mau tak semua berhenti khotbah percuma. Siapa yang suka masuk surga angkat tangan? Angkat tangan semua. Nah sekarang tuh surga apa itu? Kita coba mau simak, apakah umat mengerti itu surga atau apa tidak? Ini ada orang pekatekis Pak Sales, sederhana saja. Kalau Pak Sales pemandangan mewakili umat, surga itu apa? Karena dapat jawab juga, enggak masalah, enggak mau apa dinilai. Tapi sampai sekarang umat tidak tahu itu surga itu apa. Kalau menurut Pak Sales itu surga sederhana saja, singkat. Menurut pemahaman dan penghayatan saya, surga adalah kerajaan Allah di mana ada keselamatan. Surga adalah kerajaan Allah, terlalu teologis. Sebenarnya surga bagus, tidak salah. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan anjing-anjing atau kucing yang mau pergi masuk surga, tapi orang manusia yang diciptakan dicintai Allah untuk masuk surga, betul toh? Karena neraka DP kebah, yaitu surga adalah tempat bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan atau juga orang-orang yang jatuh dalam dosa tapi mau kembali kepada kehendak Tuhan itu. Nah, itu orang berusaha. Coba lihat tuh 12 rasul. Pendosa semua dorang, dorang tidak bertobat, akhirnya dorang pasti sudah di surga. Apalagi Pastor Alo ya sudah. Nah, itu surga. Makasih, Sales ya, surga. Cuma menjadi pertanyaan lanjut,
kita modusin dia pertanyaan, kehendak Tuhan itu apa? Coba Sales kasih penjelasan supaya umat tahu. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Allah itu apa? Saya memahami kehendak Tuhan itu dalam bentuk perintah dan larangan. Sudah jauh kuliah apa sampai S1, S2, S3, S lilin. Sederhana sekali. Ada umat yang nak kuliah tapi dorang tahu itu kehendak Tuhan itu ada di kitab yang tertera dalam apa 10 perintah Allah. Umat tahu itu 10 perintah Allah. Nah, bagaimana orang mau masuk surga nih tahu tuh 10 perintah Allah? Ancur memang tuduhnya ini. Situ orang bingung-bingung yakin. Surga sederhana. Baca kitab suci bahkan di puji syukur ada itu 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah ini berlaku untuk semua manusia karena ciptaan Allah yang terindah dan termulia adalah manusia, bukan kucing. Cuma sekarang tak heran. Tuh orang binasakan, tuh kucing dorang urus baik-baik, bahkan ayam dorang kasih apa telur puyuh, tuh apa istri minta doi apa beras dia kasih apa. Pulungku memang bahaya. Binatang lebih dorang cintai, tapi coba manusia ciptaan Tuhan. Surga 10 perintah Allah. Nah, itulah kehendak Tuhan. Kalau orang tahu itu, so pasti orang masuk surga. Jadi kita mau sampaikan kepada umat, siapa suruh jadi orang Katolik. Kalau mau jadi orang Katolik pindah Jo. Nah, karena apa? Kalau orang mati, saya mati, maka saya akan diadili secara Katolik. Pasti Petrus, apalagi kalau kita mati lebih dulu, tamu badiri sebelah Petrus. Kemudian satu-satu umat GPI masuk bertanya, berapa kali masuk gereja hari Minggu? Siapa tuh malas-malas, saya bilang gak cuma dapat hukuman 10 tahun di api pencucian tambah 100 tahun. Siapa suruh jadi Katolik? Kali mau jam masuk gereja hari Minggu, pergi dong masuk gereja masuk tempat ibadah hari Jumat. Sana dekat. Hari Minggu memang pasiar. Betulnya enggak? Marsapa lagi tuh apa suka apa enggak jam masuk hari Minggu? Ada apa? Ada Advent di sini. Hari apa? Hari Sabtu. Siapa tuh enggak jam masuk gereja ya sudah habis. Nah, untuk kita umat Katolik, pedoman untuk masuk surga cukup jelas, yaitu ada di apa? Pak Sales 5 perintah gereja. Boleh bacakan? Umat tahu tuh 5 perintah gereja. So itu kita anjurkan nanti kita mau bikin di HP 1 ini, kalau perlu Pak Sales sebagai katekis bikin taruh di HP supaya orang buka bikin itu akun begitu orang buka 10 perintah Allah 5 perintah gereja. Jangan tuh TikTok menarik ke sana baku goso dengan apa itu ya. 5 perintah gereja. Kita kan hafal tahu ya urutan. Tidak hafal semua. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi orang Katolik hari Minggu adalah hari Tuhan. Jangan salahkan pastor Alo. Kalau saya nanti orang apa itu tadi apa ya pencucian lah. Terus Rayakanlah hari Minggu dan janganlah melakukan pekerjaan yang berat yang dilarang. Jadi kewajiban umat Katolik tiap hari Minggu masuk gereja. Bukan dikatakan ikutlah ibadah sabda pada KBK, pada WKRI, OMK. Marah hari Minggu pipa siar di pantai. Semoga nyandak tenggelam di pantai. Ada umat setetanya jam masuk gereja nyandak masuk so ikut ibadah sabda ke WKRI. Ya ampun, apa itu orang Katolik? Dikatakan orang Katolik yaitu rayakanlah hari Minggu dan hari raya yang disamakan hari Minggu. Kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu orang Katolik, bukan ikutlah ibadah sabda. Orang yang rajin ibadah sabda kelompok kategorial di wilayah rohani bagus, tak salah, surga lewat. Surga lewat. Itu orang mesti tahu. Makasih banyak umat di sini banyak. Semoga minggu depan lebih banyak lagi. Bilang Pak istri mau suka masuk surga atau neraka.
supaya bertobat. Baru berikut ketiga, mengaku dosalah untuk umat Katolik yang mengaku dosa sekurang-kurangnya berapa? 1 tahun 1 kali. Jadi ada yang 5 tahun yang mengaku dosa, berdoa supaya jangan cepat mati. Betul ini, masih ada kesempatan bertobat. Jangan takut. Kalau orang salah, orang berdosa, ada Tuhan mengundang ke perjamuan tiap hari. Apalagi umat Katolik khususnya di GPI paling gampang masuk surga. Betulnya enggak? Belum lagi tiap hari di misa ada misa. Tiap kali cuma 10 orang yang enggak hadir. Gampang umat Katolik GPI masuk surga. Kasihan tuh di Sanger dan tuh Talaut. 2 tahun lain kali baru dapat bikin misa. Mau apa lagi? Umat GPI so disiapkan sarana bagus. Saya kena bikin gitu ya. Pak Peso apa ini so bikin akan kau nak diundang. Kesempatan. Ada orang kasihan suka ikut misa pastor 1 tahun 1 kali pi kunjungi karena Medan. Baru berikut apa? Mengaku dosalah, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang ditentukan oleh gereja Katolik yaitu apa? Rabu, Abu dan wajib. Kita pernah di Sanger tugas. Kita kasih berbagai amplop. Kok ada satu desa yang banyak tua-tua tidak dapat amplop. Dorang datang pada demo pak kita pastor mesti masuk neraka 4 orang. Kenapa? Mana tuh amplop APP? Saya bilang apa kita? Ada orang sekarang di sini, umat mungkin di sini dapat amplop APP, apa kasih? Nah, orang minta. Karena apa? APP adalah salah satu orang mencintai sesama. Di samping mencintai Tuhan, orang juga mencintai sesama lewat APP. Orang membantu orang yang terkecil, yang perlu, yang menderita. Rupa APP beberapa tahun lalu bantu masyarakat tanpa pandang bulu, yaitu DIPA tanda mungkin cuma 1.000 perak 2.000, tapi orang sudah mencintai sesama. Itu tak baru mengerti, aduh betul kutekang. Dan ternyata orang punya pemahaman begitu sederhananya, nak kuliah orang bilang pastor amplop APP. Semoga APP tahun depan lebih banyak. Kalau pastor sekretariat nak sebagai datang minta bilang kalau orang nak kasih bangunin mesti masuk neraka apa kita. Terakhir, jadi yang ketiga yang tadi pastor bilang itu dia urutan keempat. Ketiga tadi berpuasa dan berpantanglah. Kemudian yang keempat itu mengaku dosamu sekurang-kurang setahun sekali. Dan yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada waktu Paskah. Kenapa orang umat Katolik mesti sambut tubuh Tuhan pada pesta Paskah? Saya pernah mengetahui jika ada orang Katolik yang tidak sambut Paskah, ketika dia mati di tahun itu nyandak dibikin ibadah. Kan Pak Beni itu karena diwajibkan, tapi sekarang sudah berlaku sehingga orang yang datang sambut Paskah mesti dicatat oleh pimpinan umat, dah sambut atau nyanda. Ini kok Beni guru Jumat uskup di Siau dia ini. Kita tahu orang baba jalang dulu. Jadi itu umat yang terkasih, itu undangan Tuhan memberikan kesempatan kepada orang untuk hadir dalam perkawinan, untuk masuk kerajaan surga. Tinggal terserah umat ya, mau pilih mau masuk surga atau neraka. Seandainya orang masih kurang, Tuhan tetap memberikan kesempatan. Apalagi yang torang-torang ini kita sakit jantung 2 ring, kurang tunggu-tunggu mau mati, ya mesti bertobat. Apalagi itu asam urat, ya asam manis, sakit gula, bersiap-siap. Apalagi yang bikin orang mati cepat mati, yaitu asam asam doi. Karena ada doi lengkal orang stres bagantung itu. Semoga dengan orang bertobat dan mengenal surga dan neraka, maka orang semakin mengejar surga. Dan semoga 50 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian, umat yang saya lihat ini
karena saya akan layani sampai tahun 2026, 3 tahun baku dapat di surga. Maka ada di neraka kong babataria tapi belang bodok sendiri nak bertobat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya umat yang terkasih, mari dengan penuh iman dan pengharapan kita panjatkan wujud doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita semua diundang untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah, Bapa Maha Bijaksana, membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kita memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak sahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Umat yang terkasih, mari kita hening sejenak dan kita panjatkan wujud doa permohonan kita pribadi kepada Tuhan. Secara khusus bersama dengan SD Katolik 10 Santa Teresia dan SMP Pax Christi Paniki memohon berkat untuk semua aktivitas yang berada di persekolahan Suster GPI, kiranya memberkati kepala sekolah, guru dan staf serta peserta didik yang ada dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga dikerjakan berkenan semoga apa yang dikerjakan berkenan kepada Tuhan. Dan juga bersama dengan keluarga Pangemanan Tindangen bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami oleh keluarga, khususnya hari ulang tahun perkawinan ke-14 tanggal 5 Oktober. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini dan segala rencana usaha diberkati oleh Tuhan, dan nanti sebentar akan menerima berkat keluarga untuk keluarga ini. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu.
Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripadamu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita satu dalam persembahan untuk membantu pelayanan gereja khususnya di paroki kita dan keuskupan. Puji syukur nomor 376, Tuhan ambil hidupku. Puji syukur nomor 377 kami unjukkan, kami sembahkan. Kami
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami, umat-Mu. Semoga kurban kudus ini tanda kasih dan bakti kami, mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Oleh sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Umat yang terkasih, mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua. Dalam retret para imam, seorang suster pemberi materi retret kepada imam mengatakan, Ekaristi, misa adalah sakramen juga penyembuhan, untuk meneguhkan, untuk mengampuni dosa kita, untuk memberikan kekuatan. Bahkan jika kita bersungguh-sungguh dengan permohonan yang tulus, maka bisa menyembuhkan fisik dan juga rohani jiwa kita. Untuk itu mari orang belajar menghayati akan perayaan Ekaristi, khususnya doa syukur agung, di mana akan terjadi mujizat tubuh berubah menjadi roti, berubah menjadi tubuh Kristus, dan anggur berubah menjadi darah Kristus. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Kita pakai ananepse yang ketiga. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita hening, kita ingat untuk saudara-saudara kita yang mengharapkan, yang berada di api pencucian, yang mengharapkan doa-doa kita. Dan kita berdoa juga untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Selamat hari Minggu, mohon maaf lahir batin. Suster. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, tubuh dan darah Kristus. Untuk sambut karena cuma dua, orang pakai saja jalur tengah semua. Sesuai dengan aturan gereja, bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komunion pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Santapan bersiaran, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan gula jiwa yang
Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah kuatkan kami lewat santapan rohani, yaitu lewat sabda dan tubuh dan darah-Mu. Semoga ini menguatkan kami untuk akhirnya memperoleh apa yang Engkau janjikan, yaitu kerajaan surga. Kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan untuk adik-adik, sekami anak dari bayi sampai yang belum sambut, sekami remaja yaitu yang sambut sampai kelas 3 SMP. Bagi yang sudah ikut OMK enggak apa-apa juga, silakan maju semua. Yang anak-anak, sekami anak dan sekami remaja diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Tolong DP mama, kalau ada tuh anak belum bajalang boleh DP mama polo atau papa no ikut sekami supaya mulai gitu. Supaya terbiasa. Pembina sekami tolong diatur tiap minggu, tolong saya berbaris begini menghadap umat ya. Nora. Sekami remaja juga sampai usia SMP kelas 3. Mari yang sudah ikut OMK, kalau mau ikut juga sekami masih boleh. Ya, siap lagu apa? Tepuk diam. Mau menyanyi lagu apa, pembina? Aku di kalau perlu kasih lempar tuh atap di sana, nggak apa-apa ya, oke? Aku di 3, 2, 3. Aku di berkati dari pagi malam aku di kelas berapa? Maju. Tante tante ada mau lihat dari mana nanti minggu depan. Berkati kepanjangan hidup, berkati dari pagi adek. Dua, mars sekami, coba. Pembina, mars sekami. Ayo, jalan. Nggak apa-apa goyang di atas.
kesaksian. Kan mau kesaksian itu La Teresa dari Kakuta Pastor Alo nyanda dang ada. Cemburu kita kumang. Pastor Alo, pastor paroki GPI, cuma dia pe ekor. Yang dia pe kepala pastor Pit. Nah itu. Nah itu. Oke. Coba. Siap, tanda salib Pastor Mulia. Mari kita coba berdoa. Siap, 1, 2, 3, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra. Kalau buat tanda salib bukan bagaimana mau tangan, mau pi pasar mau nih. Kalau mau berdoa Yang terkasih, terima kasih banyak untuk kehadiran kita dalam misa ini. Sebelum pengumuman gereja ini ada beberapa penyampaian yang mau diingatkan kepada umat. Yaitu pertama bahwa dalam program Dewan Pastoral Paroki
menurut pastor paroki bahwa akan diadakan pemekaran. Untuk itu tim seboleh merangkumkan dan melaporkan kepada pastor tentang pemekaran tersebut, yang mana dan bagaimana. Kita cuma bilang Pak Umat, ketika saya turun ada pertanyaan, kenapa mesti bikin pemekaran? Karena dalam statuta pedoman gereja 15 keluarga utuh dan sampai atau dua kalau ada di wilayah rohani pusat paroki sampai 25 seboleh membentuk satu wilayah. Bahkan saya di Girian ada tuh stasi cuma wilayah rohani, cuma 5 keluarga, dia anggota sampai 30 sudah membentuk stasi dan sudah berdiri gereja sendiri. Jadi orang jangan ketakutan dengan pemekaran. Nanti untuk pelayanan berikutnya, kalau misalnya mau kor ya sudah, nanti bidang kerohanian gabung, kalau misalnya tuh wilayah itu cuma sadiki, gabung 3 wilayah rohani jadi satu kor untuk pelayanan. Itu yang jangan jadi ketakutan. Semakin kecil wilayahnya pelayanan semakin terjangkau supaya baku ingat terus. Kedua juga dari pastor paroki yaitu bahwa sudah dianjurkan untuk pembentukan KIK, yaitu kaum Ibu Katolik. Saya dalam turun ke wilayah rohani ada pertanyaan. Saya mau sampaikan kepada umat, dibentuknya itu kaum Ibu Katolik dalam satu organisasi ya atau tidak, itu kaum ibu tetap ada, ibu-ibu Katolik. Cuma dia mau organisasinya yang mungkin koordinatornya. Tapi barang siapa wanita yang sudah ada anak, entah dia masih 12 tahun kung sudah ada anak, dan wanita sudah menikah Katolik, dia sudah termasuk dalam kaum Ibu Katolik sama dengan bapak-bapak. Beda dengan WKRI. WKRI adalah organisasi masyarakat. Bahkan pastor paroki pun untuk WKRI cuma penasehat rohani. Sedangkan untuk kaum Ibu Katolik itu kewenangan dari pastor untuk pelayanan, mau atau tidak. Sedangkan untuk WKRI, pastor paroki, pastor rekan cuma menjadi penasehat, tidak intervensi tentang dorang. Jadi, dan harus diingat, anggota WKRI di paroki ini juga masuk dalam anggota KIK. Dan tidak semua kaum Ibu Katolik masuk dalam organisasi WKRI karena ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu harus diketahui supaya jangan terjadi gesekan. Kapan bikin begitu? Itu program dari dewan dan pastor paroki yang demi untuk pelayanan. Karena dalam KIK kaum ibu, entah dia wanita baik-baik tidak baik-baik, tetap dirangkul dalam satu kumpulan organisasi Katolik. Dan ini uskup memang sudah tekankan, bahkan ada di pedoman. Itu saja yang saya mau sampaikan untuk memberikan pengertian supaya jangan jadi gejolak, padahal itu merupakan pelayanan. Mari saling mendukung, khususnya untuk ibu-ibu yang sudah tergabung dalam WKRI. Tapi ingat, ibu-ibu yang tergabung dalam WKRI wajib masuk di KIK. Karena enggak pergi di tempat lain, di paroki lain orang. Jangan menganggap diri orang so WKRI sudah ibu-ibu, wajib. Tapi tidak semua ibu-ibu wajib masuk organisasi WKRI. Itu saja penyampaian, dan silakan dari pengurus paroki untuk menyampaikan. Selamat siang. Beberapa penyampaian dari Warta Gereja hari Minggu biasa ke-28 Minggu 15 Oktober 2023. Pertama, atas nama seluruh umat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jan Silvianus Koraa PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini bersama umat di pusat paroki, juga para petugas liturgi, PPA, lektor, dan khususnya kepada penyelenggara misa pagi ini, Persekolahan Suster GPI,
SD Katolik 10 Santa Teresia dan SMP Katolik Pax Christi Paniki. Kemudian juga disampaikan terima kasih pada tim Komsos dan LC yang sudah melaksanakan tugas pada hari ini. Sebentar sore ada perayaan Ekaristi jam 6 di mana penyelenggaranya yaitu WKRI Ranting Santa Emilia. Petugas penyelenggara untuk pekan depan hari Minggu 22 Oktober 2023, penyelenggara pagi PKRI Santa Bernadette de Sibiros dan penyelenggara liturgi misa sore WKRI Santa Agata. Untuk dekorasi dari kaum Bapa Katolik, unit Santo Thomas Aquinas dan kebersihan wilayah rohani Santo Thomas Becket. Penyampaian berikutnya disampaikan kepada para pengurus wilayah rohani, khususnya ketua-ketua, bahwa sesuai agenda dari keuskupan bahwa setiap bulan November kita akan mengumpulkan dana solidaritas, maka paroki telah menyiapkan amplop dana solidaritas universal, maksudnya dana solidaritas universal, dan sudah disiapkan di sekretariat. Jadi wilayah rohani yang belum mengambil dapat mengambil di sekretariat. Nanti kemudian pada bulan depan akan dikumpulkan dan semuanya akan langsung diserahkan ke keuskupan. Tidak akan dibuka amplopnya. Jadi masing-masing keluarga silakan mengisi dana solidaritas universal yang nanti ini akan dikirimkan ke keuskupan. Berikutnya disampaikan kepada wilayah rohani yang minggu ini akan dikunjungi oleh Pastor Yan Silvanus atau Pastor Alok Kora dalam yang digabungkan dalam ibadah Rosario sekaligus misa harian, agar bisa menyiapkan data-data umat paroki untuk data-data umat wilayah rohani masing-masing nanti diserahkan ke Pastor Alok untuk pada misa atau kunjungan di hari di mana wilayah rohani mendapat giliran. Demikian penyampaian untuk gereja pada siang hari ini. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Madah Santa Perawan Maria, puji syukur nomor 637, Salam ya Ratu Surgawi.
Ada tambahan dari organisasi kemasyarakatan pemuda Katolik menyelenggarakan kegiatan pencarian dana lewat penjualan makanan. Terima kasih.